Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Afandra Aditya Wardana, NPM 20030222010, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 4. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran, yang dimana materi berisi tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah, dan juga apa saja produk yang ada di dalam bank syariah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa saja perbedaan bank konvensional dan juga bank syariah. Pertama, dari konsep dan sistem bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu biasanya menggunakan prinsip yang bebas nilai, menggunakan sistem bunga dan besaran bunganya tetap. Sedangkan pada prinsip bank syariah tidak menerapkan adanya bunga, melainkan sistem bagi hasil. Pada bank konvensional, kita bisa menjalankan peran sebagai nasabah dan kegiatan apa saja selama kegiatan yang dilakukan tersebut tidak melanggar peraturan dan masih dalam pengawasan OJK. Pada bank syariah, kalau pada bank syariah hanya berinvestasi pada keuangan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Perbedaan yang kedua yaitu kegiatan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan dan sebagai perantara dari penabung dan juga peminjam. Lalu, sedangkan pada bank syariah tidak hanya menjadi penyedia layanan keuangan, tapi juga bisa berfungsi sebagai investor maupun penggerak sosial. Perbedaan yang ketiga yaitu kesepakatan formal. Kegiatan transaksi dalam lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, harus ada kesepakatan dari kedua pihak, atau yang biasa disebut sebagai perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah dilihat dari kesepakatan formal. Kalau bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum pada lembaga nasional, sedangkan bank syariah melakukan perjanjian dengan berdasarkan pertimbangan syariat Islamnya juga. Perbedaan keempat yaitu pengawasan bank syariah dan konvensional. Keduanya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Tetapi pihak yang berwenang untuk mengawasi kegiatan itu berbeda satu dengan yang lain. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Perbedaan yang kelima yaitu dari pengelolaan denda dari bank konvensional dan juga bank syariah. Pada bank konvensional, jika kita melakukan keterlambatan dalam pembayaran atau setoran, maka akan diberikan denda. Bahkan denda pembayaran yang dilakukan bisa naik tinggi apabila kita tidak tepat waktu saat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Lalu, sedangkan pada bank syariah tidak menetapkan sesuatu denda atau apabila kita terlambat dalam membayar. Namun harus kita ketahui bahwa bank syariah juga diperbolehkan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Terkadang juga ada bank syariah yang menetapkan denda pada suatu kasus tertentu, namun uang denda yang dibayarkan dari nasabah ke bank syariah ini tidak dinikmati oleh pihak bank sendiri, melainkan akan dibiayakan sebagai dana untuk kegiatan sosial. Perbedaan yang keenam yaitu pembagian keuntungan. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa bank konvensional menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberikan kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan. Ketika pendapatan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga, dan juga sebaliknya. Sebab hal ini dibatasi dengan rate bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan bank syariah yang memberikan keuntungan sesuai dengan kinerja bank tersebut, dengan persentase pembagian nisbah atau bagi hasil yang sesuai produk perbankan yang digunakan. Masyarakat memperoleh keuntungan lebih ketika bank syariah yang digunakan mengalami peningkatan pendapatan, dan juga sebaliknya. Perbedaan yang ketujuh yaitu orientasi perbankan. Hal ini yang paling dasar sekali untuk diketahui. Karena bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini wajar kalau banyak nasabah bank syariah yang merasa lebih nyaman untuk menitipkan dananya kepada bank syariah. Sedangkan bank konvensional cenderung mengedepankan profit oriented. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa produk
serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya yang pertama tabungan syariah, yaitu tabungan adalah simpanan yang penarikannya selalu beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melakukan metode canggih lain misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank akan memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua, deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang menyetorkannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama dengan deposit konvensional antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60 berbanding 40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar juga untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko. Yang ketiga yaitu gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga, namun nasabah wajib menyerahkan barang jaminan untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberian gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberian gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai tersebut telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya akan mengambil sesuai dengan nilai utangnya dan lebihnya dikembalikan kepada penggadaian. Sekian apa yang bisa saya jelaskan. Bila ada yang kurang dan salah dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma fiqh wa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.